والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanna fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini dengan bahasan masih seputar adab-adab menuntut ilmu. Kita masuk pada adab yang berikut, yaitu jujur dan amanah. Jujur dan amanah. Naam. Memang ikhwana fiddin, azani Allah wa iyyakum, seorang penuntut ilmu khususnya dan seorang mukmin pada umumnya yang hatinya mendapatkan pancaran sinar iman dari Allah tabaraka wa ta'ala, maka tidak mungkin dia bersifat dengan sifat-sifat yang buruk. Di antara sifat-sifat yang buruk itu adalah kebalikan daripada jujur dan amanah, yaitu bohong dan khianat. Karena memang sifat bohong dan khianat adalah termasuk di antara sifat yang paling buruk. Tidak sepantasnya ada pada seorang mukmin, lebih-lebih lagi bagi para penuntut ilmu. Naam. Nah, seorang penuntut ilmu hakikatnya dia sedang berusaha untuk mendapatkan warisan para nabi. Naam. Sampai-sampai para malaikat pun menundukkan sayapnya karena ridho dengan usaha dan perbuatan mereka itu. Karena itulah tidak layak dan sangat tidak pantas bagi mereka untuk memiliki sifat khianat dan bohong. Harus ada pada mereka dan mereka berperangai dengan sifat jujur dan amanah. Dalam belajar, dalam mengajar, dalam penukilan-penukilan ilmu, dan seterusnya. Naam. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 27. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, dan jangan pula kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kalian sedang kalian mengetahui. Naam. Maka di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita dari mengkhianati amanah. Maka ilmu adalah amanah. Ilmu itu amanah. Dan merupakan tanggung jawab yang dipikul oleh seseorang yang harus ditunaikan dengan penuh kejujuran dan rasa takut kepada Allah.
Karena ilmu adalah amanah, maka seseorang yang memikul ilmu, yang mengemban ilmu, dia bertanggung jawab untuk menyampaikan ilmu itu. Dia menunaikan amanah tersebut dengan penuh kejujuran dan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, termasuk di antara kejujuran dalam menunaikan amanah yang berkaitan dengan ilmu ini adalah hendaklah seorang penuntut ilmu dia tidak boleh menyandarkan sesuatu yang tidak sahih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena itu termasuk berbohong yang bertentangan dengan perangai yang mesti ada pada dirinya. Seorang penuntut ilmu dengan sengaja, dengan senang hati, sukarela, atau bahkan karena tujuan-tujuan tertentu, ingin melegalkan perkara-perkara tertentu, dia menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat-riwayat yang tidak berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini apa? Tidak jujur dalam menunaikan amanah. Dan yang demikian itu tentu berat hukumannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tukadzibu alayya, la takdzibu alayya, fa innahu man kadzaba alayya falyalijan nar." Janganlah kalian berbohong atas namaku. Sesungguhnya orang yang bohong atas namaku, maka hendaklah dia masuk neraka. Hendaklah dia masuk neraka. Nah, maka ikhwan, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan pada segala sesuatu yang ada padanya kejujuran. Dan Allah mencabut berkah darinya apabila ada padanya kebohongan. Sampai-sampai dalam perdagangan, kalaulah dua orang melakukan transaksi yang ada padanya kejujuran di sana, maka Allah akan memberikan berkah pada transaksi tersebut. Demikian sebaliknya, kalaulah di dalam transaksi itu ada kebohongan, salah satu menipu yang lain, dia berkhianat, apakah dia menyembunyikan barang yang rusak, atau dia mengurangi timbangan, ya, atau yang seterusnya, yang semisal dengan itu, yang ada padanya khianat, maka Allah tabaraka wa ta'ala mencabut keberkahan dari transaksi tersebut. Nah, begitu pula ilmu. Begitu pula ilmu. Lebih-lebih lagi ilmu din, ilmu yang seseorang memikul warisan para nabi. Nah, Al-Imam At-Tabrani rahimana wa rahimahullah meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tanasahu fil ilmi, fa inna khiyanatakum fi ilmihi ashaddu min khiyanatihi fi malihi." Saling menasihatilah kalian dalam ilmu. Karena khianat seseorang dalam ilmu lebih berat daripada khianat dalam hartanya. Tidak jujur dalam ilmu itu lebih berat akibatnya daripada tidak jujur dalam harta. Naam. Wa innallaha sa'ilukum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan menanyai kalian pada hari kiamat. Naam. Dan ikhwan, berkaitan dengan kejujuran dan amanah ini, sebahagian para penuntut ilmu dan kebanyakan di antara mereka bersikap ceroboh dan tergesa-gesa dalam mengeluarkan fatwa. Gampang sekali dia berfatwa. Hanya karena dia membaca satu atau dua buku tentang hukum-hukum syariat.
Maka ini bahaya. Ketergesa-gesahannya ini, kecerobohannya ini bisa menyebabkan dia berlaku tidak amanah dalam menyampaikan ilmu. Nah, karena rentan dia terjatuh di dalam kekeliruan. Dan rentan pula dia membawa fatwa-fatwa yang gharib, fatwa-fatwa yang aneh, yang tidak mempunyai landasan hukum. Nah, adapun Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimana wa rahimahullah, Sufyan bin Uyainah adalah salah seorang guru Imam Asy-Syafi'i rahimana wa rahimahullah. Dia berkata, ajsarun nasi 'alal futya aqalluhum ilma. Orang yang paling berani berfatwa adalah orang yang paling sedikit ilmunya. Nah, tidak ada rasa takutnya. Nah, sehingga kalau kita lihat kehidupan para salafun as-salih dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, kalau mereka duduk berkelompok-kelompok, duduk dalam satu kelompok, lalu tiba-tiba seseorang dilontarkan pertanyaan kepadanya, maka dia tidak menjawabnya sampai dia serahkan kepada temannya di samping. Yang temannya di samping dia serahkan lagi kepada yang di samping. Begitu seterusnya sampai pertanyaan itu mutar kembali kepada orang yang ditanya pertama. Ya, begitulah sikap tawadhu'nya mereka. Tidak tergesa-gesanya mereka dalam mengeluarkan fatwa, dalam berbicara. Karena mereka tahu benar betapa pentingnya amanah dalam menyampaikan ilmu. Kalau kita sekarang ini kadang-kadang penuntut ilmu pemula, dia sedang duduk bersama seorang guru, gurunya ditanya, tapi dia yang menjawab. Ya, Masya Allah. Nah, ini adab yang buruk. Bahkan Anda ketika berada di hadapan guru, Anda tidak boleh berbicara sampai diizinkan olehnya. Tapi kita kadang-kadang lancang, sikap ceroboh. Kadang-kadang guru kita yang ditanya, malah kita yang jawab. Masya Allah. Maka ajsarun nasi 'alal futya aqalluhum ilma. Orang yang paling berani berfatwa itu orang yang paling sedikit ilmunya. Nah, Al-Imam Haytham bin Jamil rahimana wa rahimahullah berkata, syahidtu Malik bin Anas su'ila an 48 mas'alah. Aku pernah menyaksikan Imam Malik bin Anas rahimana wa rahimahullah ditanya tentang 48, yaitu 48 masalah pertanyaan. Faqala fitnataini minha la adri. Maka beliau Al-Imam Malik rahimana wa rahimahullah, beliau menjawab pada 32 pertanyaan itu, la adri, saya tidak tahu. Apa? Saya tidak tahu. Insyaallah ya. Dari 48 pertanyaan yang dilontarkan kepada Imam Malik, 32-nya beliau katakan tidak tahu. Berapa yang beliau jawab? 8 pertanyaan. Insyaallah ya. Ini para ulama sekaliber Al-Imam Malik rahimana wa rahimah. Kenapa? Karena di sini amanah dan kejujuran serta rasa takut mereka dalam mengemban amanah ini. Nah, ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum. Al-Imam Malik rahimana wa rahimahullah ta'ala sendiri beliau pernah berkata,
idza kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tas'ubu alaihim masail wa la yujibu ahadun minhum fi mas'alatin hatta ya'khudha ra'ya sahibihi. Apabila para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu merasakan adanya beberapa masalah sulit dan ada di antara mereka yang tidak menjawab suatu masalah dan malah mengambil pendapat sahabatnya padahal mereka diberi ketepatan, taufik, ma'ama ruziku minas sadadi wa taufiki ma'at taharah, fa kaifa bina alladzina qad ghattatil khataya wa dhunubu qulubana. Nah, yani para sahabat saja mereka sangat hati-hati dalam mengambil fatwa. Maka bagaimana? Padahal mereka itu orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah, diberikan kesucian, diberikan ketepatan dalam berfatwa. Mereka ahli-ahli dalam berijtihad. Lalu fa kaifa bina? Bagaimana dengan kita? Kata Imam Malik rahimana wa rahimahullah. Ikhwana fid din azzani Allah wa iyyakum. Ala kulli hal dalam bab ini seorang penuntut ilmu sudah semestinya bagi dia untuk berperangai dengan kejujuran dan amanah dalam menyampaikan ilmu. Maka amanah dalam menyampaikan ilmu ini dia perlu hati-hati. Tidak sembarangan dia ngomong dan tidak tergesa-gesa. Nah, begitupun ketika dia belajar atau dia menukil, dia menghiasi dirinya dengan kejujuran dan amanah. Nah, karena dia adalah para pembawa, termasuk di antara para pembawa warisan Nabi. Nah, demikian ikhwana fiddin azzani Allahu wa iyyakum. Dan di antara kejujuran itu adalah selalu kembali kepada kebenaran. Seorang jujur menerima kebenaran, lapang dada menerima kebenaran. Kalau datang kepadanya kebenaran, tidak ada pilihan lain bagi dia kecuali dia akan mengatakan itu benar, walaupun kebenaran itu datang dari pihak yang tidak dia sukai. Ya. Tapi kalau ada orang kebenaran datang kepadanya, dia tahu itu benar dan dia menyelisihinya, dia tidak mau hanya karena faktor tertentu, maka ini orang tidak jujur dalam beragama. Tidak jujur dalam beragama. Dia khianat dalam beragama. Nah, sifat amanah dan sifat jujur itu diantaranya adalah dia selalu kembali kepada kebenaran dimanapun kebenaran itu datang dan dari siapapun kebenaran itu dibawa. Ya, nah, wallahu taala a'lam bis-shawab. Ila huna ya ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita cukupkan pelajaran kita pada pagi hari ini sampai di sini insyaallah. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.